Om Swastiastu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari LKM 3 mengenai catur marga dan tempat suci. Perkenalkan, nama saya Ketua Cindi Pratini dengan NIM 2011031172, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Dalam ajaran agama Hindu, catur marga merupakan sebuah konsep ajaran yang termasuk bagian aspek tatwa dalam kerangka dasar agama Hindu. Catur marga berasal dari kata catur yang berarti empat dan marga yang berarti jalan. Catur marga juga sering dikenal dengan sebutan catur marga yoga. Catur marga umumnya didefinisikan sebagai 4 jalan mencapai moksa dan membangun jagadita. Catur marga adalah 4 tahapan berjenjang dalam mencapai pemahaman akan hakikat Tuhan, hakikat kesemestaan, hakikat bertingkah laku, ritual, dan pemahaman-pemahaman tentang pengetahuan hakiki lainnya. Jelaskan masing-masing komponen dari catur marga tersebut. Jawaban saya, yang pertama yaitu Bhakti Marga Yoga. Bhakti merupakan kasih sayang yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan jalan kepatuhan atau Bhakti. Yang kedua, Jnana Marga Yoga. Jnana Marga adalah jalan dan usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhan untuk mencapai kebahagiaan sejati melalui pengetahuan. Yang ketiga, Karma Marga Yoga. Karma Yoga adalah jalan pelayanan tanpa pamrih yang membawa pencapaian menuju Tuhan melalui kerja tanpa pamrih. Yang terakhir yaitu Raja Marga Yoga. Raja Marga adalah jalan atau usaha tertinggi untuk menghubungkan diri dengan Tuhan melalui jalan yoga. Pertanyaan yang kedua, ada seorang pedagang sedang mengadakan perjalanan jauh dengan membawa seekor keledai tua. Setelah mengadakan perjalanan hampir sehari penuh, pedagang itu bermaksud beristirahat di bawah pohon rindang karena kasihan melihat keledai tuanya juga kelelahan. Pedagang itu melepaskan beban berat dari punggung keledai. Ia tidak mengikat keledai tuanya dan membiarkan keledai itu beristirahat sambil memakan daun-daun di sekitar tempat itu. Pedagang itu kelelahan sekali dan sangat menikmati istirahatnya. Setelah menyantap sedikit bekal, ia mulai terkantuk-kantuk. Keledainya pergi entah kemana dan ternyata terperosok dalam lubang. Dan keledai perlu pertolongan. Bagaimana cara menolong keledai itu? Sesuai dengan catur marga, apa yang akan Anda lakukan terhadap keledai itu? Jawaban saya, ada banyak cara untuk menolong keledai tersebut. Jika saya dalam keadaan tersebut, saya akan membantu keledai tersebut dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar tempat itu. Contohnya seperti batu. Saya akan memasukkan batu tersebut ke dalam lubang agar keledai bisa memanjatnya, dan saya akan mencari ranting pohon yang kuat untuk menarik keledai itu. Sesuai catur marga, ini termasuk dalam bagian karma marga yoga, karena kita berbuat karma baik atau subha karma sudah bisa menolong keledai itu. Pertanyaan ketiga, dalam jalan bakti disebut bahwa jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita. Berbakti, cinta pada Tuhanmu dan sesama. Kata kunci dari bakti marga adalah love all. Sayangi Tuhanmu, sayangi keluargamu, sayangi teman-temanmu, bahkan kau harus menyayangi musuhmu. Sayangi semua. Berikanlah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban saya, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu memberi makan pada hewan yang dipelihara, membersihkan halaman rumah, menyiram tanaman-tanaman yang ada di rumah, membersihkan tempat suci, melaksanakan persembahyangan, saling membantu sesama manusia, saling menghormati baik yang lebih tua, seumuran, dan yang lebih kecil daripada kita. Pertanyaan keempat, di dalam kitab suci Weda, kita jumpai beberapa mantra tentang bakti. Salah satunya adalah Arcata Pracata Priyam Edaso, Arcata Arcantu Putraka Uta Puramna Dersvarcata, Rekweda 869 sloka 8. Pujalah dia sepenuh hati, oh cendekiawan, pujalah dia. Semogalah semua anak-anak ikut memujanya. Melihat maknanya, siapakah yang menyarankan dalam mantra itu dan siapakah yang dimaksud dengan pujalah dia? Jawaban saya, yang menyarankan dalam mantra tersebut yaitu cendekiawan atau orang yang menggunakan kecerdasan untuk bekerja, belajar, dan menjawab persoalan dalam berbagai gagasan. Lalu, yang dimaksud dengan pujalah dia yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan kelima, dalam Bhagavad Gita
bab 3 sloka 19 menyatakan sebagai berikut. Tasmat asakta satatam karyam karma samacara asaktohi acaran karma param apnoti purus. Artinya, oleh karena itu laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada hasilnya. Sebab dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari keterkaitan, orang sesungguhnya akan mencapai yang utama. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai sloka tersebut. Jawaban saya, contohnya yaitu seperti pada masa pandemik sekarang ini, banyak yang diberhentikan terutama yang bekerja di bidang pariwisata, dan ekonomi mulai menurun. Maka dari itu mau tidak mau kita harus bekerja apapun pekerjaannya, asalkan tidak berniat buruk. Misalnya seperti bekerja sebagai buruh. Jika kita lihat bekerja buruh sangat melelahkan dan juga pasti kepanasan. Walaupun gajinya tidak sebesar pegawai kantoran, namun bekerja sebagai buruh itu merupakan pekerjaan yang mulia. Tanpa adanya buruh, siapa nanti yang akan membangun tempat-tempat suci dan rumah-rumah yang kita tempati sekarang? Yang keenam, jelaskan jenis dan fungsi pura dan berikan contohnya. Jawaban saya, jenis pura berdasarkan fungsinya itu yang pertama pura kahyangan jagat dan dang kahyangan jagat. Tempat suci ini menjadikan penyusungan jagat oleh seluruh umat Hindu di Bali. Tergolong umum, tempat memuja Tuhan sesuai dengan segala prabawa ataupun manifestasinya. Bangunan suci tersebut menempati 8 penjuru mata angin termasuk satu pura di tengah-tengah sehingga Tuhan yang berstana di masing-masing pura dikenal dengan sebutan Dewata Nangosange. Contohnya itu Pura Besakeh. Yang kedua itu Pura Kahyangan 3. Dalam setiap desa adat atau desa pakraman di Bali terdapat 3 buah tempat suci utama yang dinamakan dengan Pura Kahyangan 3. Contohnya Pura Desa, tempat setananya Dewa Brahma, Pusah setananya Dewa Wisnu, dan Pura Dalam setananya Dewa Siwa. Yang ketiga yaitu Pura Swagina. Pura di Bali ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya, berdasarkan kesamaan dalam sebuah pencaharian atau sebuah pekerjaan. Contohnya Pura Melanting untuk para pedagang, Subak, Bedugul, Ulun Suwi, dan Ulun Cari untuk para petani. Ada juga tempat suci pura pada sebuah perkantoran, perusahaan, ataupun hotel. Yang keempat yaitu Pura Kawitan, dibangun berdasarkan asal-usul dalam satu garis keturunan atau wit sehingga dikenal dengan nama Kawitan. Bangunan suci dalam kelompok ini contohnya seperti sanggah atau pemerajan yang ada dalam rumah masing-masing, Dadia, Paibon, Panti, dan Padarman yang ada di Besakeh. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Suksema.